Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini masih dalam suasana PPKM, jadi kita syutingnya masih di rumah, syuting sendiri. Nah, hari ini kita juga tidak akan bahas soal sepeda, dan kita juga tidak akan bahas part-part yang digunakan pada sepeda. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai kegiatan bersepedanya. Nah, kegiatan bersepeda ini memiliki banyak benefit. Salah satunya untuk kesehatan kardiovaskular dan juga untuk kesehatan otot rangka. Nah, otot kardiovaskular tuh otot apa aja? Itu otot jantung, otot paru-paru. Nah, otot rangka tuh apa aja? Berarti sekujur badan, ini kan semua full otot nih. Nah, jadi otot rangka adalah otot-otot yang menopang agar badan kita bisa berdiri dan bisa bergerak dengan sempurna. Nah, sepeda itu sebenarnya masuk kegiatan yang masuk kategori full body workout sebenarnya, karena ketika lo bersepeda, maka semua otot di badan lo itu akan turut bantu untuk mensupport kegiatan bersepeda lo. Nah, hanya saja ini kebagi dua nih, ada yang sifatnya secondary muscle atau yang kena dampak samping itulah ya, sama yang primary muscle atau yang terkena dampak langsung atas kegiatan tersebut. Nah, secondary, kita mungkin akan bahas yang secondary muscle dulu, karena secondary muscle ini sifatnya sebenarnya hanya support lah. Nah, secondary muscle-nya apa aja? Ya tentunya otot dari pinggang ke atas. Apa aja? Otot lengan pastilah. Di lengan tuh ada bicep, ada tricep, ada forearm ya kan, lalu ada ada shoulder ini kebagi tiga. Ada anterior deltoid, ada posterior deltoid yang di belakang, lalu ada juga yang side deltoid, side lateral, lalu ada juga trapezius di leher yang membantu menjaga, menstabilkan ketika lu memegang handlebar. Lalu otomatis juga otot punggung, ini latissimus dorsi juga pasti dia bekerja untuk membantu menstabilkan badan kita. Lalu otot erektor di belakang juga ada untuk membantu supaya pinggang kita tetap steady, tetap pada tempatnya dan tidak bergoyang, supaya kita nggak jatuh dari sepeda. Nah, jadi intinya secondary muscle adalah otot yang mensupport lah, jadi mensupport agar kita bisa melakukan kegiatan tersebut tapi tidak mensupport langsung dan tidak berdampak langsung lah, kasarnya begitu. Nah, kita akan bahas otot yang primary muscle, otot-otot mana yang membantu agar proses bersepeda itu bisa berjalan dengan baik, dan otot-otot yang terkena dampak langsung atas kegiatan tersebut yang kita sebut tadi dengan primary muscle. Nah, primary muscle ini gini loh, tubuh manusia itu terdiri dari banyak sekali otot, dan sebenarnya otot-otot yang paling besar-besar itu adalah yang pinggang ke bawah, dan yang kebetulan dalam bersepeda ini terkena dampak langsung atau primary muscle yang kena efek langsung. Nah, apa aja? Nah, di kaki itu ada otot paha depan yang kita kenal dengan quadricep. Kenapa dibilang quadricep? Karena ada 4 otot di situ. Di tangan tuh ada tricep, ya kan? Kenapa dibilang tricep? Karena ada 3 otot. Nah, di paha ini juga ada, tapi namanya quadricep karena ada 4 otot. Nah, di paha belakang itu ada otot yang kita sebut dengan hamstring, ya kan? Lalu ada juga gastrocnemius atau otot betis. Lalu ada juga otot pantat, atau gluteus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Gluteus itu kebagi 3. Jadi ada gluteus maximus, gluteus minimus, sama gluteus medius. Nah, gluteus maximus ini adalah otot yang paling besar porsinya di pantat, karena dia bisa dibilang 2/3 otot pantat itu gluteus maximus, dan sepertiga yang di atasnya adalah gluteus medius. Nah, di balik gluteus medius itu ada gluteus minimus. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, otot pantat ini gluteus, itu tuh serat ototnya semua bisa dibilang seratnya ke bawah. Nah, mungkin perlu gua jelasin dulu bahwa otot itu bekerja, arah kerjanya itu mengikuti arah seratnya sebenarnya. Jadi ketika seratnya vertikal, maka dia kerjanya juga akan vertikal. Tapi di saat seratnya horizontal, maka dia juga gerakannya akan horizontal. Nah, contoh yang otot yang horizontal itu apa? Misalnya otot dada. Makanya otot dada itu bekerja ketika gerakannya seperti ini. Misalnya teman-teman melakukan push up, melakukan bench press dan sebagainya. Gerakannya seperti ini karena dia seratnya horizontal. Nah, otot yang vertikal itu apa? Contohnya ya otot bicep misalnya, kalau di upper body ya. Dia ototnya vertikal, otomatis gerakannya pun seperti ini. Nah, di kaki itu bisa dibilang hampir semua ototnya seratnya itu vertikal. Nah, berarti geraknya semua ke atas. Nah, di otot quadricep itu juga semua seratnya dia vertikal, otomatis gerakannya pun juga dia naik turun dari atas ke bawah. Itu cara bekerjanya. Jadi itu cara bekerja dia, dan itu juga cara melatih dia, begitu. Nah, terus tadi kita sudah bahas yang soal quadricep, lalu kita akan bahas soal yang hamstring. Nah, otot hamstring ini juga terdiri dari banyak otot yang juga mostly juga gerakannya adalah gerakan vertikal, karena seratnya semua juga vertikal. Ini pada simulasi video ini pada simulasi ini saya akan tunjukkan gambarnya.
Nah, otot hamstring ini dibagi ada beberapa otot, yaitu vastus lateralis, lalu ada bicep femoris, jadi di belakang itu juga ada bicep di hamstring, lalu ada semitendinosus, lalu ada semimembranosus. Nah, ini semua gerakannya pun juga vertikal karena serat ototnya semua vertikal gitu. Lalu ada di bagian dalam paha dalam itu ada sartorius juga. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau kita masuk ke otot betis ya. Nah, otot betis juga terdiri dari beberapa dari banyak otot nih. Ada medial head yang bagian dalam, ya kan? Ada juga yang ada gastrocnemius muscle juga yang jadi ada betis itu ada dua, kanan kiri begitu. Lalu ada juga tendon. Nah, tendon nih yang dari betis nyambung sampai ke bagian tungkai bawah. Nah, ini semua seratnya vertikal, otomatis gerakannya pun naik turun seperti itu. Untuk melatihnya maupun untuk untuk pergerakannya. Nah, sekarang kita pindah ke ini nih, quadriceps. Nah, quadriceps tadi kan kita belum bahas ya. Jadi quadriceps itu ada 4 otot di depan, yaitu ada rectus femoris, ada vastus intermedius, ada vastus lateralis sama vastus medialis. Ini juga semua ototnya seratnya semua vertikal. Otomatis semua gerakan yang menendang ke depan gitu misalnya, itu semua melatih otot quadriceps. Jadi ketika kita sedang menggoyang sepeda gitu, semua gerakan yang ke depan itu sudah itu melatih otot quadriceps. Nah, sekarang kita lihat nih, di samping otot-otot ini juga ada otot yang namanya hip flexor. Nah, hip flexor ini terdiri dari berbagai macam otot, salah satunya iliopsoas. Nah, iliopsoas ini otot yang menyambungkan otot dari panggul, ya kan, nyambung ke selangkangan sampai ke belakang. Nah, otot flexor ini gunanya adalah otot yang bisa membantu, gunanya adalah menggerakkan semua persendian, makanya namanya flexor ya. Jadi dia menggerakkan semua engsel kaki kita lah supaya dia bisa berputar maju mundur seperti itu. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana kalau di sepeda? Gerakan yang mana yang kena otot yang mana? Nah, coba kita akan lihat ya. Nah, ini kita asumsikan begini. Ini jam 12, ini jam jam 3, ini jam 6, ini jam 9. Balik lagi ke jam 12. Nah, gerakan yang mendorong ke sana kita sebut dengan gerakan drive. Nah, gerakan yang menarik ke atas kita sebut dengan gerakan draw. Nah, nanti kita lihat. Nah, dari jam 12 ya kan sampai ke jam 4, di sini nih yang bekerja adalah otot gluteus atau otot pantat. Nah, lalu dari jam 1 ya kan sampai jam 5 ini otot quadriceps sudah mulai membantu. Nah, dari jam 6 sini sampai jam 7 kurang lebih ini otot otot betis belakang. Gitu. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 nih kurang lebih otot betis depan, lalu jam 6 sampai jam 7 nih otot betis belakang. Nah, dari jam 7 sampai ke sini ini adalah yang mendorong adalah otot hamstring atau otot paha belakang. Nah, dari sekitar jam 11 ini sampai sini lagi balik ke tengah, ini hip flexor yang bekerja. Atau tadi gue bilang ada iliopsoas salah satunya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Nanti gue akan tunjukkan simulasinya pada video ya. Nah, sekarang kita akan bahas unsur kardiovaskularnya, ya kan? Jadi kan latihan itu ada 2 macam, olahraga itu ada 2 macam, ada latihan kardiovaskular dan latihan yang sifatnya resistance training. Nah, resistance training itu apa? Contohnya kayak angkat beban. Nah, kardiovaskular, mungkin ada yang nanya kan, kalau gue sepedahan, gue bisa nggak sih nurunin berat badan dengan cara bersepeda, gitu kan? Itu pertanyaan tuh paling sering tuh. Atau kadang-kadang juga, kok berat badan gue naik sepeda ya berat badan gue turun, tapi sampai titik tertentu, kok berat badan gue nggak turun lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi gini, kegiatan bersepeda sebagai kardiovaskular, kalau ditanya apakah dia bisa menurunkan berat badan atau tidak, jawabannya iya. Tapi ada triknya seperti ini teman-teman. Jadi gini, ketika kita bersepeda gitu ya, kita tuh harus maintain kita punya heart rate di 60% sampai 80% heart rate maksimal kita. Nah, heart rate maksimal kita ngitungnya gimana? Paling gampang ya 220 dipotong sama usia kita. Hasilnya berapa? Ya kan katakan taruhlah misalnya hasilnya 176. Nah, maka titik optimal pembakaran lemak itu ada di 60% sampai 80% dari 176 misalnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika kita baru naik sepeda nih, mulai goes, apakah iya kita langsung tercapai di 60%-nya? Jawabannya enggak, karena itu butuh waktu. Jadi butuh waktunya berapa lama? Rata-rata 15 sampai 20 menit. Nah, selama 15 dari 20 sampai 20 menit itu
kegiatan bersepeda kita itu belum membakar lemak sama sekali. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membakar gula dalam darah. Jadi dalam 15-20 menit, ya kan, tubuh itu menggunakan gula yang ada dalam darah kita untuk mensupport kegiatan tersebut. Nah, setelah 15-20 menit, di saat kita sudah mulai tercapai dan 60% maksimal heart rate kita, disitulah tubuh mulai menggunakan cadangan lemak sebagai energi. Jadi kasarnya gitu ya. Jadi dari 15-20 menit pertama, ya, badan hanya akan menggunakan gula untuk ditransfer menjadi energi. Nah, setelah 20 menit dan seterusnya, tubuh baru akan menggunakan lemak, ya kan, sebagai sumber energi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mungkin nggak kalau kita naik sepeda tapi bisa langsung ke 60% dari maksimal BPM? Bisa diakalin. Ngakalinnya dengan cara apa? Nah, sebelum kita bersepeda, kita coba pemanasan dulu dengan berlatih otot rangka. Misalnya, teman-teman mau plank dulu kek, boleh. Ya kan, mau squat dulu pakai berat badan sendiri, boleh. Mau push up dulu, boleh. Nah, karena kegiatan pemanasan otot rangka seperti ini membuat tadi gulanya sudah dipakai dulu untuk kegiatan pemanasan. Ya kan, jadi ketika teman-teman mulai bersepeda, nah di detik itu dia sudah mulai untuk mulai menggunakan lemak untuk ditransfer sebagai energi. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik nih gini, latihan kardiovaskular itu hanya akan membakar lemak ketika teman-teman melakukannya. Misalnya teman-teman bersepeda nih, ya kan, dari mulai 20 menit dan seterusnya, gitu sampai 60 menit atau 120 menit. Maka selama teman-teman melakukan kegiatan ini, maka badan kita akan membakar lemak. Gitu. Tapi setelah teman-teman berhenti melakukannya, maka badan akan stop untuk membakar lemak. Nah, beda dengan latihan resistance training atau latihan beban. Karena ketika kita latihan beban, itu semua muscle tissue di badan kita itu disobek. Jadi kalau kita angkat beban, taruhlah misalnya bench press kek, shoulder press kek, squat kek, atau apapun namanya. Nah, ketika kita melakukan proses kegiatan tersebut, kan ada beban yang berat tuh yang harus ditumpu oleh badan kita. Nah, pada saat itu tuh semua muscle tissue itu sobek. Nah, ketika muscle tissue itu sobek, muscle tissue itu akan dia akan recovery sendiri. Jadi dia akan recovery menjadi otot yang lebih kuat, otot yang lebih besar, dan otot yang lebih bagus. Nah, proses recovery-nya ini memakan waktu 2-3 hari. Dan proses recovery-nya ini juga menggunakan, dia akan membakar lemak untuk proses recovery tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa teman-teman yang bergelut di dunia binaraga tidak pernah melatih otot yang sama sampai minimal 48 jam ke depan. Karena kalau katakan kita latihan otot yang sama setiap hari, ototnya nggak sempat recovery. Dan ketika ototnya tidak bisa recovery, maka ototnya tidak bisa bertumbuh. Nah, ketika ototnya tidak bisa bertumbuh, maka dia tidak bisa menjadi otot yang lebih kuat dan lebih besar. Nah, tapi berbeda dengan bersepeda, karena ini kegiatan kardiovaskular, ya kan, dan sifatnya hanya kegiatan pengulangan berkali-kali tanpa penambahan beban. Nah, maka ini tidak apa-apa dilakukan setiap hari. Nah, cuman ini menjadi menariknya begini nih, bisa nggak gue sepedahan, tapi otot kaki gue tambah besar? Nah, nanti gue akan tunjukin. Jadi pesepeda itu kan juga macam-macam ya. Ada sepeda yang taruhlah yang Tour de France gitu ya, yang jarak jauh ratusan kilo misalnya, ya kan. Ada juga pesepeda yang sifatnya sprinter, ya kan, yang menggunakan gear fixie gear, ya kan. Coba teman-teman cek, itu bentuk kakinya berbeda sekali. Ya kan, pesepeda yang jarak jauh kayak Tour de France itu rata-rata kakinya kecil, tapi dia berotot dan banyak ininya. Vascularity-nya tinggi, banyak uratnya. Nah, sedangkan pesepeda yang sifatnya pesepeda yang sprinter, yang jarak pendek gitu ya, dan fixed gear misalnya, itu biasanya otot pahanya itu besar sekali. Jadi hampir mirip sama binaragawan yang suka berlatih squat. Jadi ototnya gede gitu. Kenapa ototnya gede? Karena bebannya lebih berat. Nah, ketika teman-teman jarak jauh, kan teman-teman menggunakan banyak gear nih. Dan kita cenderung untuk menggunakan gear yang paling nyaman supaya kita bisa melewati tanjakan atau melewati obstacle tersebut. Nah, berbeda dengan teman-teman yang misalnya pakai fixed gear. Fixed gear kan mau tanjakan, mau turunan, mau ada apa kan ya, giginya cuma satu. Jadi mau nggak mau dia harus menggunakan rasio gigi yang sama meskipun bebannya berat sekali. Nah, di poin itulah otot itu bertumbuh. Jadi otot itu bertumbuh ketika dia ada resistance, ketika dia ada beban yang harus dia tumpu seperti itu. Nah, sekarang yang menarik ini kan begini, bisa nggak sih bersepeda itu, bisa nggak sih dengan bersepeda gue pengen membentuk otot kaki gue yang lebih besar? Jawabannya bisa. Ya tadi, lu bisa mulai, let's say, kita bisa main variasi ya. Jadi katakan teman-teman biasa
mulai ngurut gigi lah, dari mulai gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah coba deh, lo mulai start pakai gigi 3, atau lo mulai start pakai gigi 5, atau lo mulai start pakai gigi yang paling tinggi yang ada di sepeda lo misalnya. Nah dengan cara itu akan ada beban yang ditanggung oleh otot kaki kita. Nah dengan cara ini maka otot itu akan bertumbuh dan berkembang. Nah cuman teman-teman juga mesti ingat juga bahwa otot itu akan berhenti berkembang ketika dia sudah terbiasa. Contoh misalnya, ketika teman-teman mungkin tahu ya, teman-teman kita yang bekerja di misalnya bekerja di gudang atau bekerja sebagai kuli bangunan atau apa, dia melakukan gerakan-gerakan yang repetisinya tidak terhitung. Jadi repetisi gerakannya banyak sekali, tapi bebannya konstan. Katakan dia biasa mengangkut karung semen, ya kan, dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik B, mungkin bisa 50 kali sehari, tapi kan beban sak semennya sama setiap hari dan jumlah repetisinya pun sama. Nah dia mungkin akan berat badannya akan berkurang sampai titik tertentu, dan setelah itu tidak akan turun lagi, ya kan, kecuali kalau asupan kalorinya dikurangin begitu. Jadi prinsipnya kalau mau turun berat badan itu ada kalori in versus kalori out. Kalori in itu apa? Ya makanan yang masuk ke badan kita, minuman yang masuk. Kalori out itu apa? Ya exercise, seperti itu. Nah ini ada yang menarik nih, karena sebenarnya membakar kalori itu sebenarnya tidak mudah gitu ya. Karena contoh deh, misalnya teman-teman jajan di coffee shop, kita sebut aja lah ice cappuccino, pakai whipped cream, pakai gula, itu kalorinya itu 330 lebih teman-teman. Nah untuk membakar kalori 330 lebih itu teman-teman, kalau pengalaman gue ya, dengan latihan interval tuh artinya, let's say misalnya lo sepedahan gitu ya, kadang lo sepedahannya ritmenya ritme jogging ya kan, kadang sprint, jadi jogging sprint, itu selama 30 menit itu baru bakar 300 kalori. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bersepeda dengan serius, main interval selama 35 menit itu baru bisa bakar satu gelas tadi itu, satu gelas es cappuccino dengan whipped cream dan gulanya itu. Jadi ya kita harus bijaksana dengan apa yang kita masukin ke badan kita, karena kalau kalori in lebih besar daripada kalori out, yang terjadi adalah kenaikan berat badan. Nah apabila kalori in lebih kecil daripada kalori out, yang terjadi adalah penurunan berat badan. Nah makanya tergantung nih, diet tuh ada dua macam. Ada kalori surplus diet, ada kalori defisit diet. Nah kalau kalori surplus diet ini berarti untuk menaikkan berat badan, berarti kalori in lebih besar daripada kalori out. Nah kalau kalori defisit diet berarti kalori in lebih kecil daripada kalori out, atau kalori outnya ditambah supaya kalori innya menjadi lebih kecil daripada kalori outnya. Nah prinsipnya seperti itu. Nah ini sebenarnya panjang kalau katakan harus dibahas semua, tapi yang mesti kita mengerti adalah itu, bahwa otot akan berhenti berkembang ketika dia terbiasa. Poinnya itu. Jadi ketika teman-teman bersepeda misalnya sampai titik tertentu lalu beratnya tidak turun lagi, nah coba pola latihannya dirubah. Entah tadi yang tadinya biasa pakai trek lurus, mulai cari-cari tanjakan. Kalau misalnya tadinya pakai gigi yang rendah, sekarang coba pakai gigi yang ringan, nanti coba start pakai gigi yang tinggi. Jadi anggap aja sepedanya dianggap sebagai sepeda fiksi misalnya kan, langsung start pakai gigi yang paling tinggi dari awal sampai akhir, cari tanjakan dan sebagainya. Nah satu hal lagi yang mesti diingat, ketika otot kita disiksa gitu ya, itu akan ada penumpukan asam laktat di otot kita. Nah asam laktat inilah yang membuat otot kita menjadi kram, menjadi sakit dan sebagainya. Nah ini ada tipsnya sebenarnya. Misalnya ketika teman-teman melalui tanjakan, nah ketika teman-teman melalui tanjakan itu pasti kan nge-push tuh, ya kan, dipaksa betul. Dan apa yang terjadi biasanya di puncak tanjakan itu paha mulai sakit, ya kan. Nah kecenderungan kita ketika habis tanjakan kan biasanya ada turunan tuh. Nah biasanya kan kaki kita istirahatin, bener nggak? Jadi kita bener-bener menikmati prehab tuh, turun begitu. Kaki kita nggak kerja sama sekali. Nah sebenarnya jangan begitu. Jadi ketika tanjakan kita push, kita punya kaki sampai maksimal. Ketika turunan teman-teman tetap harus berputar tuh kakinya. Jadi tetap harus menggoes. Meskipun nanti pedalnya terasa kosong karena turunan ya nggak masalah, tapi tetap aja diputar pelan-pelan. Karena kegiatan ini sifatnya bisa mengurangi asam laktat yang menumpuk di otot kita. Dengan cara itu maka akan sangat menghindari kemungkinan terjadinya sakit atau kram di otot yang sedang dilatih tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang pertanyaan yang paling sering muncul berikutnya adalah kapan gue harus harus mulai waspada, dalam artian wah nih gue udah terlalu capek nih, atau gue udah harus mulai stop nih, atau gue harus mengurangi intensitasnya. Nah tadi kan gue udah sampaikan bahwa kita harus maintain sampai maksimal di 100% heart rate kita. Gimana ngitungnya? Tadi gue udah jelasin di awal, 220 dikurangin umur. Nah ketemu angka berapa? Nah segitulah maksimal heart rate kita.
melewati angka tersebut akan sangat berisiko. Jadi misalnya teman-teman udah mulai ngerasa nggak enak, kok gue ngerasa capek ya, gue ngerasa agak kelingan, coba cek deh BPM teman-teman berapa. Kalau katakan sudah mencapai 220 dikurangi usia, mendingan langsung istirahat dulu. Jadi ya entah istirahat atau ya tadi speednya dikurangi atau intensitasnya dikurangi. Nah seperti itu teman-teman. Ya saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga informasinya bisa membantu. Mohon like, subscribe, and share ke teman-teman yang lain. Bila teman-teman merasa informasi ini berguna. Mohon maaf bila masih bisa ada kesalahan-kesalahan. Kita sangat terbuka sama masukan. Silakan tulis komen bila ada pertanyaan, masukan. Jadi apapun lah teman-teman bisa bahas sama kita. Bahkan bila kalau saya ada yang salah pun silakan dibahas di komen, nggak apa-apa, nanti kita bisa belajar sama-sama. Saya rasa itu teman-teman. Terima kasih. Salam Gobang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.